Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjut lagi ngaji kita, belajar bersama kita setiap malam Kamis. Nah, kalau membaca buku politiknya Aristoteles, ada yang harus kita pahami dulu, khususnya yang berhubungan dengan citizenship atau warga negara. Jadi warga negara itu di zamannya Aristoteles definisinya bukan orang yang tinggal di negara itu atau orang yang tinggal di polis itu. Ini saya sampaikan biar teman-teman tidak salah paham ya. Jadi citizenship atau warga negara itu, citizen itu adalah orang yang ngurusi negara dan berpartisipasi dalam mengambil kebijakan satu negara. Makanya pedagang, petani, budak, dan perempuan ini menarik. Yang sering dikritikkan orang pada Aristoteles itu ya termasuk budak dan perempuan. Ini tema khusus kalau di buku itu. Zaman itu memang masih ada perbudakan. Kemudian perempuan juga masih tidak seperti sekarang. Memang posisinya masih inferior, di bawah laki-laki. Jadi kalau menurut Aristoteles, pedagang, petani, budak, dan perempuan belum termasuk citizen. Meskipun mereka punya peran penting untuk memenuhi kebutuhan. Termasuk anak-anak, termasuk orang asing. Sokrates sendiri sebenarnya orang asing. Tadi sudah saya jelaskan ya, beliau di Athena tidak diakui sebagai citizen sana. Nah, semua itu di luar itu. Yang masuk citizen hanya orang yang terlibat dan berpartisipasi mengurusi hidup bersama. Inilah yang disebut citizen. Ini warga negara. Zaman beliau masih belum ada netizen. Netizen lebih ngeri daripada citizen itu. Bisa siapa saja, ID-nya double-double, itu lebih ruwet situasinya. Ya nanti kalian yang nyusun teori politik di era digital, warga negara itu siapa saja sih sebenarnya? Netizen itu masuk enggak? Atau coba kalian susun itu. Masuk kalah sama Aristoteles ya. Beliau yang bukan citizen di zamannya bisa bikin teori ini. Nah, jadi warga negara itu laki-laki dewasa yang punya waktu luang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama, memutuskan hal untuk kepentingan-kepentingan bersama. Jadi ini definisinya citizen. Terus ada lagi, beliau punya teori di buku politik itu tentang pendidikan. Negara punya kewajiban mendidik warganya, tidak sekedar mengajarkan teknik kerajinan atau sarjana ini itu, kompetensi ini itu. Kata beliau, yang penting adalah membentuk karakter manusia jadi orang baik. Karena ternyata tujuan hidup untuk bahagia itu ya hidup yang baik. Cirinya apa sih?
Jadi orang baik itu kalau versinya Aristoteles, orang baik itu orang yang tahu bagaimana memanfaatkan waktu luangnya dan mengisinya dengan kebaikan. Itu orang baik. Nah, ini boleh kalian kembalikan ke diri kalian sendiri lah. Kalau pas luang melakukan apa? Kalau pas ada waktu kosong, apa yang kalian lakukan? Nah, jawabannya mungkin beda-beda ya. Kalau saya sih agak yakin jawabanmu mesti ngambil HP terus nyekrol TikTok, Instagram gitu kan. Itu saya menyebutnya masih netral saja sih, masih indifferent. Bisa baik, bisa buruk. Tapi coba pastikan bahwa waktu luang kalian akan diisi dengan hal-hal yang baik, berarti kalian sebenarnya orang baik. Kenapa kok nunggu waktu luang, Pak? Ya karena selain waktu luang kan waktu-waktu yang memang kewajiban kita. Dosen nyuruh saya membaca, Pak, ini kewajiban. Masih belum bernilai kebaikan. Tapi, dosennya tidak nyuruh juga saya senang baca kok, Pak. Kalau ini kebaikan. Maka rumusnya ada di waktu luang. Jadi waktu luangnya kamu isi apa, itu jadi penciri. Kamu orang yang seperti apa. Baik, karena kalau kita selama ini kan kebalikannya. Yang penting kewajiban terpenuhi, sisanya suka-suka saya, Pak. Nah, justru di suka-suka kamu itulah nanti akan kelihatan kepribadianmu seperti apa. Nah, dalam aspek pendidikan, negara punya tanggung jawab yang paling basic adalah membentuk karakter warganya. Jadi ada banyak masalah yang akarnya di karakter. Apakah, bangsa kita ini kok males ya Pak, bangsa kita ini kok gampang menyerah ya Pak, bangsa kita ini kok tidak bisa serius ya Pak, bangsa ini kok ngamuan sekarang tidak ramah lagi, ada macam-macam. Basicnya karakter. Maka pendidikan nanti jadi kunci dalam dunia politik, tata masyarakat. Lanjut. Nah, ada lagi pandangan yang terkenal sekali dari Aristoteles. Beliau punya teori keadilan yang disebut dengan istilah keadilan distributif. Bagi teman-teman yang ingin tahu jenis keadilan itu apa saja, boleh dicek di, saya tidak tahu ngaji filsafat edisi berapa, itu khusus membahas teori-teori keadilan dari Aristoteles. Nah, sumbangan yang paling dikenal dari Aristoteles tentang keadilan itu keadilan distributif. Keadilan distributif itu keadilan yang diterima oleh seseorang berdasarkan jasa atau kemampuan atau prestasinya. Jadi ini namanya keadilan. Jadi yang kerjanya 10% ya dapat gaji 10, yang kerjanya 80% dapat gaji 80 misalnya. Nah, ini keadilan distributif. Yang kerjaannya sangat berat, ya imbalannya lebih besar. Yang santai-santai, imbalannya lebih kecil. Ini namanya keadilan distributif. Rumusnya apa? Keadilan distributif itu memberi sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang jadi haknya. Jadi jangan sampai ada hak yang tidak terdistribusi. Ini kunci dari tata politik. Kalau ada dengan pembagian yang tidak adil, misalnya, ini akan jadi sumber kekacauan dalam satu negara. Jadi rumus pertama, berikan haknya sesuai yang memang harus dia terima. Kemudian berikan dengan imparsial, tidak boleh memihak. Tapi kan ini saudara saya, Pak. Tapi kan ini ponakan saya, Pak. Tapi kan ini
kakek saya Pak, misalnya tidak melihat itu, tidak boleh memihak. Ini kan kelompok saya Pak, tidak boleh memihak. Equal, setara, legal. Jadi berikan sesuai hukum yang berlaku. Kemudian sah, lawful, layak, wajar, equitable, dan righteous. Benar secara moral. Jadi ini rumusnya keadilan distributif itu. Berikan sesuai haknya, kemudian imparsial, equal, legal, lawful, fair, equitable, dan righteous. Nah, haknya tadi dasarnya apa? Itu yang relevansi itu ya. Berikan sesuai ability, kemampuannya. Mungkin lebih capek ini, tapi nilai pekerjaannya lebih berharga ini. Nah, itu ability namanya. Yang ini kerja kasar sih lebih capek. Kalau ini kerja pikiran tapi jauh lebih vital, lebih penting. Itu ability-nya. Kemudian effort-nya, upayanya, serius tidaknya. Kemudian accomplishment-nya, prestasinya, capaiannya. Kemudian contribution-nya dan kebutuhannya. Sebenarnya yang dia lakukan sederhana sih, tapi kita butuh semua itu. Penting berarti. Itu need-nya. Jadi ini konsep yang dirumuskan oleh Aristoteles. Namanya keadilan distributif. Ini harus jadi fondasi pengelolaan negara. Tidak boleh ada kekacauan di sini. Karena nanti sumbernya ruwet itu bisa ada di sini. Saya lanjutkan. Nah, ada lagi pandangan beliau tentang properti. Properti itu kepemilikan kekayaan. Kalau di titik ini beliau agak berbeda dengan gurunya Plato. Ini Plato yang agak idealis tadi ya. Dulu saya ditanya anak saya, tidak bisa jawab aku. Pak, Plato itu plat daerah mana ya? Ya, aku jawabnya susah itu. Dia ngertinya plat AB. Plat B, plat O itu dia. Aku tidak nemu di Indonesia ada plat O itu. Padahal ini seorang, sebenarnya bukan nama asli sih. Jadi nama asli beliau Pericles. Cuma panggilannya Plato. Karena memang tubuhnya tegap. Nah, Plato ini punya pandangan kepemilikan komunal. Jadi ada banyak yang harus dimiliki bersama. Sebaliknya, kalau Aristoteles tidak, kepemilikan pribadi juga boleh. Kita boleh kaya kok sebagai individu, tapi harus ada batasnya. Jadi batas kaya maksimal itu harus ada. Tidak boleh orang sekaya-kayanya asal bisa. Tidak bisa begitu kata Aristoteles. Harus ada limitnya. Jadi, karena kalau tidak dibatasi, nanti bisa melanggar banyak potensi untuk kesejahteraan dan pemerataan. Boleh kok individu kaya, tapi ada batas maksimalnya. Kalau ini versi Aristoteles. Dulu kita pernah ngaji tentang Adam Smith. Silakan saja orang sekaya mungkin ikhtiarnya sendiri, kenapa dibatasi? Kalau di Aristoteles tidak. Ada batas maksimalnya. Nah, kekayaan itu nanti dibagi dua. Ada kekayaan natural dan tidak natural. Natural and unnatural form of property. Yang natural itu kekayaan yang primer, berhubungan langsung dengan kesejahteraan hidup kita. Mungkin tanah untuk tempat tinggal, makanan, pakaian, kekayaan-kekayaan natural.
ada jenis kekayaan yang tidak natural. Kata Aristoteles, kekayaan tidak natural itu kekayaan yang semata-mata mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan duit, mengumpulkan yang tidak jelas penggunaannya apa. Sekedar menumpuk kekayaan dan tidak berkontribusi terhadap hidup bersama. Biasanya kalau terjadi ini akan muncul gap di tengah masyarakat, terjadi distorsi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kaya tambah kaya banget, yang miskin tambah miskin. Itu karena ada kekayaan yang unnatural tadi. Orang hanya ingin mengumpulkan duit. Karena ada kesempatan, dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Ini namanya tidak natural. Yang namanya punya kekayaan itu memang dia butuh, perlu untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya. Makanya dibagi natural dan tidak natural. Mungkin tema ini relate dengan dulu kita pernah membahas minimalisme dalam hidup. Nah, kita banyak tidak natural hari ini dalam hidup kita. Baju, makanan, mungkin properti kita punya. Sekarang banyak yang HP-nya saja 2, 3. Ada nomor sekarang teman-teman punya berapa, kadang gonta-ganti kadang-kadang nomornya. Ada banyak hal yang tidak natural, sekedar koleksi saja, sekedar bukan fungsinya. Ini biasanya jadi sumber masalah. Bahkan Aristoteles juga punya tawaran untuk menjamin agar kekayaan ini bisa mencukupi terus sampai generasi yang akan datang, perlu strategi misalnya semacam KB, keluarga berencana, pembatasan kelahiran, dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau hari ini pembatasan kelahiran itu agak tidak terlalu populer lagi, karena secara otomatis generasi hari ini banyak yang menganggap pernikahan dan punya anak itu merepotkan saja. Sekarang kan banyak pandangan-pandangan begitu ya. Oke, itu tema yang berbeda, kapan-kapan bisa kita angkat itu. Tapi ini salah satu contoh pandangan-pandangan Aristoteles tentang politik.